Pernah nama saya Gila Haji dari Universitas nama siswa Universitas Sijil Pasca PGRI. Buat kenalan nama ibu siapa? Ibu Lydia. Untuk usia ibu usia berapa ya Bu? 40. Untuk pekerjaan ibu bekerja di bidang apa? Ngajar. Untuk usia anak ibu yang masih bersekolah usia berapa? Semuanya bersekolah. Anak saya 3. Semuanya masih sekolah. Usia yang paling tua mungkin Bu? Yang paling tua itu sekitar 20. Bagaimana pendapat ibu untuk melihat perkembangan anak ibu sejak memasuki masa remaja? Belajar. Masukin masa belajar. Masih masa remaja Bu? Remaja. Ya. Masukin kalau yang perempuan itu beda sama anak laki-laki ya. Kalau anak laki-laki anak ibu aman orang tua. Tapi kalau anak laki-laki ya dia masih mencoba dan mencari jati diri dia. Untuk menurut ibu perubahan apa sih yang paling terlihat pada anak ibu? Contoh apakah emosional, perilaku atau cara berpikir gitu? Kalau anak ibu yang perempuan emosional. Semuanya juga emosional, tapi kalau yang laki-laki masih terkontrol, kalau yang perempuan udah terkontrol. Menurut ibu bagaimana sih hubungan komunikasi antara ibu nih sebagai orang tua dengan anak ibu? Apakah ibu memiliki tantangan terbesar gitu dalam mendampingi anak ibu yang remaja gitu? Dalam segi seperti tanggung jawab anak, ibu untuk memonitoring nggak supaya seperti apakah ibu ada kesulitan terbesar dalam masalah itu? Kesulitannya sih ada. Kalau dia dalam belajar, itu disuruh belajar di rumah itu susah. Dia karena kebanyakan main HP, jadi makanya susah suruh belajar. Sama yang kakaknya juga susah belajar. Tantangannya ya kita harus bisa menyikapi, jadi jangan dikasih HP dulu. Menurut ibu gimana sih cara ibu mendukung kegiatan belajar anak di rumah biar anak itu semangat belajar? Mendukung. Jadi selama dia ada niatan tanpa disuruh belajar, ya saya biarin aja sampai sejauh mana dia bisa belajar dan sejauh mana mungkin dia belajar. Menurut ibu pengaruh teknologi itu pengaruh teknologi dan media sosial terhadap anak ibu itu bagaimana pengaruhnya? Pengaruhnya ada baiknya, ada buruknya. Yang buruknya itu kalau HP itu dia selalu berlebihan menggunakan HP. Kemudian kalau baiknya itu bisa membantu saat dia belajar. Kalau dia ada kesulitan, mungkin bisa lihat AI. Makanya saya jarang melibatkan. Namun sebelum dia melihat HP, dia melibatkan saya dulu, bertanya kepada saya. Tapi kalau saya sekiranya kan zaman dulu sekarang pelajarannya beda, jadi itu mungkin agak kesulitan, makanya coba lihat AI. Dia lihat sekarang kayaknya banyak cara itu menjawab pekerjaan sekolah. Bagaimana sih Bu peran sekolah dalam membantu perkembangan anak ibu gitu? Peran sekolah itu akan berpengaruh besar dan pengaruh apa yang terjadi di sekolah? Bisa kepada anak di sekolah. Pengaruhnya sih ya karena anak ibu masuk muslim, jadi dia condong ke pengajian, jadi makanya lebih terarah lagi masuk ke sekolah dan dia lebih nyaman di sekolah. Jadi pengaruhnya lebih ke arah positif. Ya. Apakah ibu nih sebagai seorang orang tua sering berkomunikasi dengan guru untuk mengetahui perkembangan anak ibu itu gimana sih di sekolah? Ya. Saya kadang kalau bagi rapor atau tidak bagi rapor, saya suka datang untuk berkomunikasi sejauh mana anak saya belajar di sekolah, kemudian apa kendalanya, dan nanti kita review lagi di rumah, diulang lagi, dibicarakan lagi di rumah kendala-kendala yang baru
usah dibicarakan sama gurunya. Berarti ada kerjasama antara sekolah dan ibu dan murid gitu. Apa sih harapan ibu terhadap pendidikan di sekolah menengah gitu untuk anak ibu biar seperti harus begini, sekolah itu harus begini membantu anak ibu. Harapan ibu apa? Harapan saya ke depannya untuk lebih ditingkatkan lagi kenyamanannya, kemudian kedisiplinannya, dan benar-benar diperketat. Karena kan jadi jangan lagi guru antar di sekolah, namun anak-anak atau siswa di sekolah itu tanpa pengetahuan gurunya ada yang merokok, ada yang bolos, gitu. Makanya lebih diperketat lagi disiplin. Menurut ibu faktor apa sih yang paling mempengaruhi perkembangan anak ibu saat ini? Faktor apakah sekolah, faktor penekanannya dan lainnya gitu. Faktor yang mempengaruhi perkembangan anak ibu? Mempengaruhi Ya. di sekolah. Baik di sekolah, apapun itu kayak di sekolah atau pertemanannya di sekolah, di rumah atau Faktor yang mempengaruhi itu pergaulan. Jadi di sekolah itu pergaulannya, kalau saya lihat di sekolah banyak sih teman-temannya dia yang mempengaruhi anak saya untuk hal-hal yang negatif. Namun Baik Bu, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengizinkan saya untuk mewawancara Ibu. Ini sudah bisa melakukan wawancara Ibu. Perkenalkan nama saya Putri Wandari Walid. Saya salah satu mahasiswa di Universitas Pendidikan Ibu. Dan saya jurusan pendidikan sosial. Dan sebelum melakukan juga Pak, aku mereka menjadi siapa? Nama Ibu Wajibah. Kalau dipanggil Ibu Ibu pekerjaannya apa? Apanya? Pekerjaannya apa? Ibu mengajar di SMK Serpong. Ibu berapa tahun sudah mengajar di SMK tadi? Sudah 26 tahun. Lama juga ya Bu. Ibu di sini nanti kok ada beberapa poin yang Ibu. Yang pertama itu bagaimana sih Ibu bagaimana karakter peserta didik di usia remaja di sekolah saat ini? Bagaimana Ibu menghadapi karakter peserta didik di pelajaran sosial pada saat ini? Ya pertama mungkin pas kita masih dalam itu lihat bagaimana kesiapan belajar sambil melihat gitu, karena kan guru itu bukan hanya mengajar tapi juga jadi seorang psikolog ya, jadi memahami apa sih ya termasuk memahami karakter apa saja perubahan perilaku peserta didik yang sering Ibu temui di kelas? Yang sering ditemuin itu yang pertama kurang fokus sih, jadi pas masuk itu mereka sudah pegang HP, jadi oh ya berarti mereka lebih fokusnya di HP ya Bu. Ya. Jadi dikonsentrasikan dulu, kita siapin dulu, kita tanyakan dulu gitu jawabannya, jadi benar-benar fokus. Terus bagaimana perkembangan kognitif peserta didik dalam membangun materi pembelajaran? Membangun ya tadi kita tanya, kita nyapa dulu, bertanya dulu, kan di apa namanya di modul itu kan ada tanya dulu dengan sabarnya, jadi untuk membangun mereka siap dulu, tidak lagi pegang HP. Biasanya kalau saya mau mengajar, HP saya kumpulin dulu, biar tips ya. Tanya dulu kabarnya, 12 sudah selesai baru kita ceritakan jadinya yang mau kita. Terus bagaimana cara Ibu menyesuaikan metode pembelajaran yang karakteristik bersama pembelajaran digital? Bagaimana? Jadi setelah tadi disesuaikan, kan materinya kan kalau sejarah itu kan umum ya. Bagaimana caranya kita menyamakan
dengan kondisi anak-anak sekarang yang sekarang. Jadi kita kayak tentang manusia purba itu kan kita juga kan nggak tahu kan. Iya, Bu. Nah, gimana caranya supaya kita sesuaikan dengan sekarang? Hanya yang bilangin kalau manusia purba itu pakainya batu. Kita kan udah ngebayangin coba gimana. Ya, Kalau sebenarnya kalau pakai batu, sekarang mah enak kamu jadi segini saat pisau. Pengen ini ada ini ya. Kalau dulu kayaknya batu. Gimana cara minum? Gimana cara Iya, berarti sehingga maksudnya bisa berpikir, bisa mencari analisisnya ya Bu. Kayak filsafat ya Bu, kayak filsafat gitu ya. Iya, kerjaan minggu juga semuanya kan baik banget. Oke, sebenarnya Bu, apa sih tantangan terbesar dalam tantangan perusahaan itu dalam menghadapi tadi apalagi SMA udah zaman sekarang sih lebih Gen Z ya, juga disebut Gen Z, gimana sih cara kita menghadapi mahasiswa sekarang, siswa-siswa sekarang sih, karena ada siswa itu lebih tinggi apanya daripada guru sih, gimana sih cara ini? Ya. Jadi caranya ya gitu tadi ya. Karena kan anak itu kan karena Gen Z ya. Jadi mereka itu suka kita kasih tahu itu kadang suka gimana ya. Nah itu jadi memang ya itu tadi kita lebih mendalami mereka gitu. Ya benar-benar kita memahami. Jadi nggak bisa guru kayak kita zaman dulu gitu. Kayak saya dulu waktu sekolah itu guru itu ya bawa kentungan terus sambil gimana caranya kalau sekarang enggak. Jadi benar-benar ya kita lihat anak ini kok ngelamun atau gimana. Itu tadi kalau saya sistemnya saya panggil atau saya tanyain dia apa tadi gitu. Jadi gitu aja, jadi biar mereka paham. Jadi bagaimana sih pengaruh teknologi terhadap cara belajar mahasiswa? Sebenarnya bagus ya, karena kan teknologi itu kan kalau mau nggak mau kita harus mengikuti, mau tidak mau, karena teknologi itu kan bisa, jangankan siswa ya kita sebagai guru harus tahu tentang teknologi. Terus bagaimana sih interaksi ibu bersama siswa itu dalam sosial? Interaksinya ya, pokoknya tadi bau kita itu tidak seperti kayak dulu zaman dulu ya. Jadi istilahnya itu anak itu harus takut dengan kita gitu. Jadi bagaimana caranya kita bisa berteman lah dengan mereka. Berarti bisa memahami satu sama lain, di mana juga gurunya, di mana juga siswanya. Jadi guru itu harus bisa lah, karena memang pendidikan kita itu sekarang itu tidak seperti anak itu takut sama kita. Iya betul. Apakah sih terdapat perbedaan kemampuan belajar antara peserta didik? Bagaimana sih ibu mengatasinya? Kan dan dalam setiap mahasiswa itu kan ada perbedaan dalam pemikiran, pembelajarannya juga sih. Gimana sih ibu menghadapi masing-masing karakter Ya caranya tadi kan, karena kita pertama itu kan kita harus pahami dulu anak seperti apa, ini bisanya gimana gitu. Jadi kalau hanya sekedar saya mencari nilai, saya samain semua, tapi untuk memahami yaitu tadi banyak mungkin saya kasih contoh-contoh yang bisa dimengerti mereka, bahannya. Jadi nggak monoton harus A gitu, tapi bisa. Berarti nggak harus banget kalau ibu bilang ini botol itu nggak harus botol minum banget ya, berarti bisa mencari pendapat lain gitu. Tapi yang jadi anak itu yang namanya botol minum itu bukan hanya botol seperti ini, tapi ada juga yang beda-beda. Terus Bu, bagaimana sih peran guru dalam mendukung perkembangan sosial dan Ya menghadapinya tadi kan kali itu sampai pelajaran terakhir itu kita telaah gitu, karena kalau guru itu ya sambil melihat gitu, jadi matanya itu menjurus kemana aja, jadi harus lihat. Jadi harus lihat ini anak ini kayaknya udah bosen nih. Hanya bagaimana caranya supaya
bangkit lagi dari semangat lagi belajar. ya anak pokoknya guru itu udah kayak detektif lah, tahu oh ya ini anaknya lagi megangin apa nih, enggak itu harus tahu. Berarti guru itu harus bisa semua ya Bu? Iya. Bisa membuat siswa semangat, terus juga membuat siswa berpikir. Iya, jadi kalau guru sekarang itu harus begitu. Yang terakhir Bu, menurut Ibu, apa yang paling dibutuhkan peserta didik untuk membentukkan masyarakat optimal? Bagaimana caranya? Ya, tadi selain karakteristik anak yang kita tahu, terus yaitu tadi sama yang jadi selain kita kasih motivasi juga bagaimanapun juga kita perlu semacam ancaman ya. Ancamannya itu bukan yaitu tadi yang penting untuk memenuhi target. Ada guru kan punya target juga ya, untuk memenuhi target itu ya kita pilih lagi nanti. Kalau seandainya dia tidak bisa, kita alihkan untuk membuat sesuatu yang dia bisa gitu. Berarti dialihkan ya, kalau contohnya tentang jawaban itu dia nggak tahu, terus Ibu bisa mengalihkan dengan jawab yang sudah siswa tahu ya. Sehingga tetap akan berpikir, tidak akan tetap diam ya Bu. Oke Bu, mungkin sekian dari Bu. Jika ada kesalahan atau kata yang kurang, terima kasih Bu. Masih nggak ada semuanya? Iya. Kalau boleh adek diri sekali keluarga gitu. Jadi kayak sendirian gitu ya. Dek, lama banget. Baik, sebelum kita melakukan wawancara jadi nama kakak apa pilihan dari Loli. Kakak salah satu mahasiswa di Universitas Indonesia ini, dan hari ini saya akan melakukan wawancara untuk adik-adik saya. Nanti di sini saya akan mewawancara beberapa poin. Bagi adik-adik jangan difokuskan banget kalau ada yang tidak akan jawab, itu bisa aja adik-adik mereka. Kalau usah kesamakan ya, kalau terlalu banyak nggak bisa hafal. Saya akan mulaikan saja ya. Pertanyaan pertama itu bagaimana pendapat adik-adik tentang masa remaja yang sedang ada di dalam masa ini? Masa remaja mungkin Masa saat ini yang Anda jalani. kan adik-adik saat ini lagi belajar kan, pasti ada adik-adik kan yang akan menghadapi masalah di masa-masa kuliah, masa-masa proses belajar ini. Apa aja sih yang ada dihadapi pada masa-masa ini sehingga adik-adik mulai menghadapi masalahnya terus dari tahap sampai masalah itu bisa selesai. Gimana cara adik-adik untuk menghadapi masalah ini? Sosialisasi ada lagi? Sosialisasinya gimana juga? Jadi menghadapi. Kalau yang lain ada nggak selain sosialisasi atau gimana? Yang merasa sulit. Apa ya? Pelajaran apa sih ada yang sulit? Ada sehingga sulit banget ya mata pelajaran. Semuanya maka juga kayak gitu. Bagaimana? Terus untuk menghadapi masalah itu dari pembelajaran matematika itu, bagaimana Anda bisa menyelesaikan masalah itu? Bertanya dengan betul. Jawab ya. Apa? Kayak yang lain ada nggak? Yang lain selain sosialisasi, selain mata pelajaran deh, ada yang lain nggak? Di belakang ada nggak? Nggak ada. Berarti kamu nggak pernah ada masalah dong? Kalau nggak belajar di SMP ini ada apa? Ada kemalasan. Kemalasan. Ya semua orang juga ada. Nggak ada. Hanya temannya aja. Apa sih masalah kamu sama teman kamu?
Kamu ya jangan bantu ya belajar nanti ya. Oke, selanjutnya ini aja ya. Selanjutnya apa saja perubahan yang paling adik-adik alami atau rasakan dalam diri sendiri untuk mempelajari materi-materi atau menghadapi masalah di sekolah ini? Banyak tugas. Banyak tugas, nice. Ada lagi? Maksudnya kan selama dia belajar kan pasti ada karakter yang ada hadapi sehingga bisa membuat dari itu stres itu bosan deh yang penting malas deh gitu deh apa banyak tugas itu banyak tugas apalagi apa banyak tugas hanya itu aja ya kan presentasi masuk gak sih presentasi ke depan kan apalagi kalau ada pertanyaan dari teman-teman ya itu kan pasti ada pakai HP ya untuk jawabnya itu ya kan oke oh iya betul berarti adik sering-sering yang hafal oke selanjutnya apa sih mata pelajaran yang kalian suka yang lagi suka BCOK ada lagi apa lagi bahasa Indonesia MTK bukannya ini jawab oh iya keren banget ya aku dia maju terus ke apa iya oh itu hebatnya kenapa sih kalian bisa suka mata pelajaran seperti PJK, matematika tadi, bahasa Indonesia kenapa kalian bisa suka mata pelajaran? Apa yang suka mata pelajarannya, suka sama gurunya mungkin. Gampang dipelajari, gampang nangkap. Berarti kayaknya cuma menangkap ya? Kalau guru bahasa Indonesia mengajar berarti tadi bisa cepat nangkap ya? Iya, langsung. Jadi kayak lebih gampang aja kan bahasa Jangan nih kata aja. Kayaknya umuran kita setara aja deh. Selanjutnya apa tantangan terbesar dalam menghadapi masa-masa proses belajar di sini? Apa sih kalau bisa kalian? Terus ada lagi iso kerjain temannya jahilin itu kan termasuknya bully ada ya bully nggak ada di sini jangan kamu nih orangnya bully bodoh Dari sini orang sekolah juga bilang aja jangan kata suaranya nggak apa-apa aman kak. ini nih yang bully saya jangan ya nanti viral lo mau sekian. Selanjutnya bagaimana dengan adik-adik? Bagaimana hubungan adik-adik dengan teman-teman lain? Contohnya kan di sini SMK SMA ya? Atau ada beberapa jurusan ya? Kita itu khusus di perkantoran aja, oh ini aja. Terus bagaimana sih adik-adiknya menghadapi bertemu bersosialisasi dengan jurusan lain? Jurusan yang satunya di mana kalian? Ketemu langsung gitu aja nggak ada sama-samaannya. Oh, biasa ini. Iya maksudnya gimana hubungan kalian gitu persaudaraan kalian dari enggak dalam sekolah ini kan semua saudara kan. Gimana kalau kalian ketemu di kantin kayak atau di luar tuh gimana? biasa aja Berantem. Oh, kalau orang-orang terus di sini bagaimana sih penilaian kalian? baik Ada nggak guru yang kalian yang teman benci juga sih gimana ya? Ada. Banyak. Karena guru nggak ada sih bosan itu kayak ada persilangan kan bukan kata benci ya nggak ada kata benci ya ada nggak ada Nggak ada. nggak ada Nggak ada.
Jadi yang bilang ada itu siapa? Saya, Kak. Ada Kak, aman. Aman ya. Aman, Kak. Benaran. Benar. Aman. Aman ya. Aman, Kak. Oh benar. Terus jika nanti ada adik sudah sukses, dia sudah tamat kemarin, apa cara penangkan adik itu? Banyak uang. Semua orang ini menginginkan uang juga deh. Jadi apa? Membahagiakan kedua orang tua. Kewajiban. Itu kewajiban. Pak Adi, iya Pak Adi. Gitu ya, berarti kalian dari sekarang sudah memikirkan ya apa rencana kalian ke depannya jika udah tamat. Pertama, tetap melanjut ya kuliah, tetap melanjut kerja ya. Itu aja gitu. Karena negara kita ini kalau nggak ada pendidikan tinggi, kita sudah dapat kerja, susah dapat uang. Iya, betul. Terus nanti jika kalian sudah lulus, sudah kuliah, sudah dibilang apa sih cita-cita kalian nanti udah selesai itu? Jadi ketua DPR. Kenapa aku pengen jadi presiden aja? Ada. Selain itu ada nggak? Jadi apa? Keren. Bos muda, iya ya. Kamu? Muda. Yeay, anjay. Buat topik apa? Amin ya Kalau Allah. ada apa cita-cita adek? Aku tanya-tanya satu persatu. Cita-citanya apa? Jadi ini. Enggak ada tukang cuci piring kan? Yang gitu lah, kita udah mau pendidikan masa Enggak, enggak. Kita tuh dari dulu. Adanya apa? Mau usaha. Aku mau biasa aja misalnya kawarin saya. Tadi ada yang juga tanya apa ya? Apakah adek masih apa yang berjelasin tadi? Ya. Cita-citanya apa? Mana Ji? Aman. Adanya apa? Tukang cuci piring ya udah bener Nanti ya. ada bisa menonton di kampus ini dokter ya? Dokter apa? Lu pikiran kita sama. Pegangin. Yuk, nanti gua kemudian. Wajib. Iya. Maksudnya dia nggak punya cita-cita yang sekarang. Udah Kak. Kalau ada ya apa? Udah, Kak. Dari tadi ada ini banget ya, udah semangat banget ya. Pasti, Kak. Ya dokternya apa? Polwan. Oh, rambutnya itu cepat loh. Ya sudah, ada juga polwan lo apa sih? Baca bikin air itu tak beda rambutnya. Korban. Tapi BBM masih bagus. Kalau adanya apa ceritanya? Sama kayak dulu Pak. Apa? Kalau jenis apa? Masih miss. Ini bukan mainan lo. Perwira. Ya. Perwira. Karena Taruna kali. Kamunya. Oh iya.